pas mau keluar cuma DP lubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Panjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai itu disusun oleh batuan vulkanik yang mudah untuk longsor. Duka bencana di tambang rakyat Gorontalo. Keluarga hanya bisa pasrah dan berharap korban bisa ditemukan selamat. Namun nasib berkata lain. Air mata tak terasa saat mengetahui korban yang dicari ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berapa orang itu, Pak? Ya, kalau orang dua orang. Dua orang ya. Berarti yang tadi itu yang itu selamat ya? Tidak, meninggal. Meninggal juga. Dua orang ya, Pak? Dua orang berarti. Dua orang. Dari asal dari mana itu? Kalau yang dari Manado aslinya, dari Manado di pantai. Tapi kami di Limbota. Kami di Limbota ya. Rencana dikebumikan di mana? Di Limbota. Jadi ini tujuannya menjemput, Pak ya? Berdasarkan data sementara, korban tanah longsor di area tambang rakyat Gorontalo tercatat 26 orang meninggal dunia, 19 orang hilang dan 280 orang selamat. Hingga total korban mencapai 325 orang. Peristiwa tanah longsor tambang rakyat hingga kini masih banyak menyisakan cerita. Selain cerita korban meninggal dunia, di balik itu ada satu kisah korban tanah longsor yang berhasil selamat. Ya, inilah sosok dua dari ratusan korban pekerja tambang yang selamat. Ridwan dan Nofri lalu bercerita. Jadi bagaimana situasi di dalam lubang pas tutup itu, Pak? Di dalam. Orang pas mau keluar cuma DP lubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena orang pikir insya Allah pagi paling dorong mau ada yang mau makan selamat. Di dalam lubang tambang, Nofri hanya mengandalkan sedikit air untuk bertahan. Selama beberapa jam di dalam itu, Pak, ada minum air atau bagaimana? Banapas kan sudah tutup. Cuma air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit itu. Untuk banapas. Iya. Kalau banapas kan di dalam Masih lubang. boleh kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Tidak terlalu bagaimana. Nofri adalah salah satu korban pekerja tambang yang berhasil selamat. Kepada kami, Nofri kembali melanjutkan kisahnya. Bagale-gale itu pas sudah pada dengar itu orang bagale. Baru dapat dengar orang pesuar ada bapangge. Itu memang yang memang seloyo ada marker ulang ada yang pakai selamat masih hidup orang. Jadi sudah pas di luar alhamdulillah. Di dalam itu masih ada tenaga, Pak. Masih tapi so agak loyo. Cuma pas so dapat dengar orang itu so agak semangat kan sedikit. Tidak ada makanan saat itu. Tidak ada sama sekali. Cuma air yang sedikit itu. Jadi berbagi air. Iya. Di titik bor berapa itu? 19. Titik bor 19. Di tengah cerita korban selamat, pihak tim SAR hingga kini masih melanjutkan upayanya melakukan evakuasi. Evakuasi yang dilakukan dengan dua cara, melalui jalur darat dan jalur udara. Berdasarkan hasil pemetaan tim SAR gabungan, musibah longsor terjadi di 3 titik lubang tambang. Jarak lokasi tanah longsor dari posko tim SAR kurang lebih mencapai 23,7 km. Sepanjang jarak itu, terdapat beberapa titik posko SAR. Akses menuju lokasi terbilang sulit karena medan jalan yang licin, sempit, dan berbatuan. Selain medan jalan yang sulit, faktor cuaca juga menjadi alasan tim SAR sehingga masih banyaknya korban yang belum ditemukan.
Di tengah cerita korban selamat, pihak tim SAR hingga kini masih melanjutkan upayanya melakukan evakuasi. Faktor cuaca dan sulitnya medan menjadi alasan masih banyaknya korban yang belum ditemukan. Ya, selama ini belum bisa kita deploy alat berat tersebut sampai dengan ke tempat TKP. Demikian, Mas. Dari titik posko utama ini menuju lokasi, kalau jalan darat normal itu sekitar 4 jam. Kalau terhambat dengan cuaca yang berapa waktu ini terkendala, itu bisa lebih. Dan dari TKP sendiri, kita ke tempat evakuasi itu terdekat bisa melalui satu-satunya lewat udara. Kalaupun mungkin didukung dengan cuaca yang baik misalkan, sehingga alat-alat berat tersebut bisa tembus ke tempat kejadian, saya rasa akan bisa lebih banyak membantu untuk bisa mengakses. Dan selama ini jalan 2 kali, dari arti kata yang lewat dari udara sendiri, lewat heli, demikian juga lewat darat. Kendalanya lewat darat, aksesnya tadi terlalu jauh.